Ya, bertemu lagi di Bola Terus. Kali ini saya Edo bersama Ya, saya siapa dan di sini? Surya Sendaru, host apa ya, narasumber kesayangan kalian semua ya. Kalau hostnya kan ganti hari ini. Kita kita di sini hadir tanpa Angga ya. Angga lagi berhalangan gitu kan. Kebetulan jeda internasional ya. Jeda internasional itu kita bicara jeda, ternyata kita juga ikutan jeda harusnya Mas ya. Tidak podcast, tapi oke lah kita sempatkan untuk podcast. Kita jeda sejenak, kita podcast. Singkat aja Mas ya, kita mau bahas yang lagi seru-seru di kancah sepak bola, meskipun sepi karena laga jeda internasional kan. Nah, di jeda internasional ini yang menarik Mas Damas, itu timnas Inggris yang kebetulan aku nonton dua pertandingannya. Sepertinya menang mudah sekali. Thomas Tuchel cukup percaya diri, dia mencoba ya pemain-pemainnya, banyak di situ pemain-pemain yang muka-muka baru dicoba gitu. Bahkan yang menarik kalau Mas Damas tahu ada sejarahnya satu pemain Muslim pertama yang bermain di timnas Inggris. Tahu nggak siapa? Yang dipanggil Kalau kemarin. kalau saya sih nggak suka komentari soal agama ya. Jadi ya semua sama. Tapi Terus tapi agama itu itu rame di sampai sosial media. Tapi itu rame di sosial media. Itu adalah kamu pasti nggak nyangka adalah Jet Spence, oh yang pemainnya yang Spurs. idolamu ya, klub idolamu ya. Itu menjadi pemain apa Muslim pertama yang dipanggil di timnas Inggris. Keren sih, keren. Kebetulan aku nonton videonya kayak apa namanya press conference-nya itu juga menarik sih. Nah, di jeda internasional kemarin tuh timnas Inggris bisa menang dua kali, Mas ya. Menang Ya, telak gitu. Nah, dari clean sheet juga. clean sheet juga dua-duanya. Nah, ini fansnya The Three Lions yang selalu mengagung-agungkan biar coming home itu gimana Mas pertandingan timnas Inggris di dua laga jeda internasional kemarin, Mas? Kalau kita bicara timnas Inggris, memang sejak tahun 2020 kali ya, 2020 kalau nggak salah itu timnas Inggris sudah apa ya sudah membuat jalan untuk menuju juara itu sudah dirintis dari sejak pelatih sebelumnya. Jadi kalau kita bicara Southgate, Southgate dengan pemain itu aja itu dua kali ke final ya, tapi memang belum berhasil menjadi juara. Iya. Itu kalau Southgate karena apa? Karena pemainnya adalah itu aja. Jadi ketika ada pemain satu cedera atau ada gimana kurang 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 apa ya kurang strong timnya. Apalagi beberapa kali Southgate bahkan mengeluhkan si gelandang bertahan tidak ada seperti itu kan ya. Si gelandang bertahan andalan Southgate nggak bisa ikut sehingga dia timnya agak tanda kutip tidak spesial. Nah, Nah, kalau kita bicara pelatih Jerman ini, pelatih Jerman yang masuk ke timnas Inggris luar biasa. Kita nggak pernah meragukan kalau kemampuan pelatih Jerman itu bagus banget. Kita cek Tuchel itu berani memanggil banyak sekali muka-muka baru. Bahkan yang paling saya suka di duet back tengahnya itu ya, out of the box itu ya. ya Jadi benar, betul. siapa sih yang berani memainkan Burn terus Guehi sebagai line up, kemudian banyak Konsa juga. Konsa dimainkan di line up itu kalau kalau zamannya Southgate itu yang masuk line up udah pasti nih John Stones, Maguire. terus kemudian paling-paling nanti Kyle Walker gitu ya pemain-pemain yang dari klub besar artinya nggak berani mencoba pemain baru kalau saat ini si pelatih Tuchel ini pemain banyak banget muka-muka baru sehingga artinya apa pemain-pemain lama pemain-pemain yang sudah punya nama besar yang nggak perform di klub bisa jadi out. Kita tahu kemarin Rashford sudah dua tahun atau tahun terakhir nggak dipanggil, tahun ini dipanggil karena sedikit bersinar tapi jangan salah Rashford sedang menghadapi masalah di Barcelona. Bisa Ya, jadi nanti Rashford juga kalau nggak bisa dapat menit bermain nggak Qatar dipanggil lagi. ke Piala Dunia. Kalau Inggris sudah pasti menapakkan kaki di Piala Dunia, tinggal Inggris bagaimana lolos ke babak final Piala Dunia. Ya, ya benar. Berarti istilahnya langkah untuk menuju lolos itu udah mudah lah ya buat Thomas Oh Tuchel. enggak, Baru enggak, baru berapa kali bukan, pertandingan. bukan. Jangan bicara gitu. Langkah untuk menuju juara Piala Dunia. Juara. Enggak ada. Tolong. Kalau kalau di fase ke lolos tuh sudah mudah lah. Ngelihat dari Oh iya, lawan-lawan juga iya. mudah lah. Kita bukan Apalagi tim-tim, kita bukan tim-tim yang sedikit apa ya, sedikit terseok-seok untuk lolos ke babak oh, sudah utama gitu. pasti. Enggak. Kita jauh dari itu. Final udah pasti ya. Final udah pasti Piala Dunia Kalau 2026. final sepertinya tinggal menunggu waktu aja sih, bukan pasti. Ya, Juara yang pasti itu juara, tenang aja. yang menarik tuh ada pemain veteran juga kemarin dipanggil. Jordan Henderson juga Wah, dipanggil. ini Padahal di Brentford baru main sekali apa dua kali langsung kayaknya dipanggil. kalau Henderson ini faktor kepemimpinan ya, mungkin Iya, leadershipnya yang dicari. iya Sama makanya. kasih kesempatan terakhir mau sebenarnya Tuchel mau ngetes aja sih Ya. pemain dengan gaya kepemimpinan tinggi, leadershipnya bagus, terus sudah usia lewat gitu ya. Dicek, nih tak coba mainin sama pemain-pemain muda kita nih, mampu nggak kira-kira mengikuti mengikuti alurnya Tuchel ini? Kalau emang nggak mampu ya udah mumpung mumpung laganya baru laga tidak terlalu penting gitu ya. Awal-awal Kalau betul. sudah mendekati
bulan Mei atau bulan April atau bulan Maret, sepertinya udah skuad final udah diketok di situ. Ya, ya, tapi Saat ini menarik masih sih. Muka-mukanya fresh-fresh, kemudian permainannya seru gitu, Tapi menarik. kalau melihat daripada manggil Kobi Maino ya lebih bagus manggil Jordan Terus Henderson. Kobe Maino baru main sekali, Mas. Habis ini main lagi. Oke, Kobi Maino kita belum siap. kita geser ke jadwal-jadwal akhir pekan nih, Mas. Setelah jeda internasional, di akhir pekan ini udah laga Premier League semua kembali di pekan keempat gitu kan. Banyak laga-laga seru, Mas, di pekan ini. Di Sabtu pertama-tama kayaknya Arsenal lawan Forest ya. Itu yang Ya, menarik tuh, Forest tuh pelatihnya langsung beli si saat ya. Ange Postecoglou gitu kan. Ya, Itu si Forest pelatihnya kalah sama ownernya ya. kawanannya, dan itu pertikaian antara si Nuno Espirito Santo sama si siapa Edu Gaspar juga direktur footballnya sama Marinakis, itu akhirnya langsung Anggi Postecoglou dipanggil. Itu seru, nanti Arteta menghadapi ya ekspos lagi lah, itu yang Ya, seperti apa ya. ini. Itu bukan laga yang mudah loh sebenarnya di Ya makanya derajat Arsenal lawan Spurs itu bukan laga yang mudah buat Arsenal. ya, Enggak. ya makanya Maksud apalagi Nottingham Forest. Sorry, sorry. apalagi Forest, ya makanya Forest berbau Sorry. Spurs tuh nanti di situ. Terus kemudian abis itu kayaknya malam jam 7 Persis Solo dulu, Mas, ada main tuh. Oh, Kita itu pasti sebagai itu kalau itu penonton. pasti. Kemudian malamnya Nah, tuh ya kayaknya belum nggak ada oh yang seru tuh malamnya si ini nih, Mas. Apa namanya? Everton Aston Villa itu juga ada tuh malam jam 9 malam. Kemudian Newcastle, kita menarik pengen nonton pemain-pemain barunya ya, Newcastle. ya, strikernya tuh. Voltevade itu. Kemudian, nah, ada Derby de Italiano gitu kan. Bukan Derby Italiano itu ya. Juve lawan Inter, Mas. Wah, itu gimana, Mas, Juve lawan Inter, Mas? Jadi penentuan siapa yang juara nih kayaknya. Saya calonin Ah, Juve soalnya. Inter tim yang kuat, tetapi pelatihnya belum cukup berpengalaman di tim besar. Kemarin saat pertandingan pertama sangat bakoh sekali, pertahanan kuat, serangan oke, main tandang cetak pesta gol, habis itu match kedua main kandang sampai menit ke 20 kita kuasai 90% bola, possession, shoot on goal, cetak gol lagi 1-0. Setelah cetak gol lawan Udinese, Inter justru malah lemah gitu ya. Setelah menang 1-0 jauh banget. Itu bukan Inter gitu ya, bukan Nah, Inter kalah kan? gitu. Kalah kan itu kan? Kayak main nggak jelas itu ya, mainnya jadi bingung. Padahal dia unggul 1-0, harusnya lebih slow, lebih soft untuk lebih possessionnya. 1-0 cetak 2 gol, kill the game gitu harusnya kayak gitu ya. Kayak misalnya Jose Mourinho 1-0 dipertahanin dulu lama sampai menit 60 cetak 2 gol, terus habis itu selesai. Ya Ya, itu kan kalau pelatih-pelatih berpengalaman kayak itu. Kok Cifu kemarin 1-0 pemain linglung, akhirnya malah jebol 2 kali, 2-1 di kandang. Nah, iya. ini jadi tamparan besar buat para pemain Inter yang tanda kutip saat ini bisa dibilang eh, pemain murah tapi pemain murah tapi berkualitas gitu ya. Ya, Kalau ya, mahal enggak, kalau mahal enggak. Cuman lawannya saat ini juga bukan kaleng-kaleng, Juventus. kan. Juventus Betul. tim yang punya sejarah besar. Juventus kalau lawan Inter sudah bukan Juventus lagi. Sudah Juventus 2.0 jelas itu. Karena Betul. memang ini nggak bisa dianggap sebagai pertandingan biasa. Mereka menganggap ini adalah lawan sesungguhnya. Mereka nggak akan pernah memberikan satu peluang pun pada Inter. Saya kira sih pertandingan akan sangat terbuka, Ya, ya, sangat kenceng. Apalagi Inter juga pasti nggak mau dong kalah sama Juventus. ya, Kalau ya. kalau dibilang ini adalah penentuan juara, tidak, jauh, jauh dari penentuan Jauh, juara. masih lama, Mas. Masih Napoli, masih Napoli. Tapi nggak tahu, saya dukung Juventus, Mas. Apalagi Juventus tuh beli striker baru kan, si David, Jonathan David, terus Openda itu, jadi lumayan jadi tajam lah. Yildiz, masih ada Dusan Vlahovic gitu. Jadi ini menarik lah. Dan yang menarik lagi nih, Juve lawan Inter tuh jarang-jarang nih, Mas, Liga Italia main jam 11 malam. Tuh, biasanya cocok. Di biasanya kan Jakarta cocok, cocok, cocok ya, cocok cocok. jam 11 malam. Jadi Belum tidur, ya, iya, sambil nemenin tidur, tapi kalau mainnya membosankan, tidur. tinggal tidur. Tapi Oke. enggak. Kalau juara Inter nggak akan membosankan, pasti menarik. Oh, nggak masalah kan. Jadi saling serang ya, Mas ya. Oke, Ya. oke, oke. Nah, kemudian kalau itu di Sabtunya, Sabtu malamnya tuh kalau nggak salah ada juga nanti habis itu West Tapi Ham tadi Tottenham. ada pertandingan yang sangat menarik yang masih dulu lupa nih. Apa? Everton lawan Aston Villa. Itu Iya. ada pemain legendnya Villa loh. Oh, Grealish. Iya, saat ini baru naik Betul. daun. Jack Grealish saat ini adalah pemain yang paling dibicarakan di tanah Inggris. Iya, Dia betul. kembali lagi setelah mengalami musim yang sangat buruk di City. Oke. Tidak menemukan performa terbaiknya. Dia kembali ke klub yang sebenarnya tanda kutip ya. Everton itu kan penyelamat ya sebenarnya ya. Ya, 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 Pemain terselamatkan di karirnya di Everton ya. ya. Bukan tim besar-besar banget, tapi juga bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Everton punya sejarah besar. Everton punya rivalitas yang tinggi, punya supporter yang luar biasa. Dia Hmm. bermain di situ,
bermain bagus di dua match dan saat ini bahkan di FPL pun kita cek Grealish menjadi top top ya, sama ya, ini. Iliman Diaye itu sama sama Grilis Iya, langsung ini ya. Tapi memang itu kayak keren. menemukan apa ya? Menemukan jati diri yang baru lah. Grilis Iya, cara karena kalau mainnya. Grealish udah mulai pakai kaos kaki pendek, ya kan, main di garis-garis itu udah itu Ya, tuh. betul terbaiknya tanah Inggris itu sebenarnya. Dan Kalau dia pemain jadi pelayan bener-bener buat lini betul. serangnya Everton, crossing kemarin kalau nggak salah 2 kali crossing gitu. Dan oke, menarik Mas. Malamnya itu juga ada pertandingan dua klub yang di pekan ketiga itu anomali Mas. West Ham melawan Spurs. Nah, West ini Ham pekan lalu itu bisa menang 0-3 lawan siapa ya? Lawan Nottingham Forest. West Ham pekan pekan ketiga. Kemudian Spurs yang kita gadang-gadang bakal menang lawan Bournemouth malah kalah. Nah sekarang di pekan keempat West Ham melawan Spurs itu dipertemukan. Kita lihat Graham Potters atau si siapa pelatihnya Spurs si Brentford itu siapa? Frank. Nah, itu menang siapa Mas menurutmu Mas? West Ham lawan Spurs. ini penentuan ya, penentuan apa namanya, penentuan buat BSM itu dipecat apa enggak nih pelatihnya nih gitu ya. Hampir dipecat Mas, tapi nggak jadi Ya, gara-gara iya. menang 0-3 Ini lawan makanya Forest. kemarin waktu menang itu menang beneran atau kebetulan aja gitu ya. Atau Kalau gara-gara dilihat Forest udah nggak fokus kan, pelatihnya mau dipecat ya gitu kan. pelatihnya bingungan. Jadi Iya, ini sebenarnya makanya. penentuan di sini. Apalagi saat ini Spurs juga bukan bukan lawan yang kemarin sebenarnya siapa sih yang nyangka kalau Spurs kalah gitu ya. Iya, Kan ada pemain teman-teman dari manajer kita, follow FPL. manajer FPL ini semua mainkan pemain Spurs ya. Kalau punya punya Bournemouth atau punya Spurs yang dimainin backnya Spurs semua ya karena yakin clean sheet gitu ya. Ternyata Dong, dong. ternyata zong semua zong berjamaah ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau match ini sepertinya sih saya sih lebih menjagokan Spurs akan Menang uh, ya. sedikit lebih unggul daripada West Ham. Peluangnya ada lebih 3 besar. poin ya, 3 poin Spurs ya. Oke, itu di hari Sabtunya nih nanti ini kita hari ini kita tag-nya ini kan tag buru-buru nih hari Sabtu. Kita Ya, malam nonton. Nah, besoknya tuh Mas, mungkin diawali dibuka dengan laga Burnley lawan Liverpool ya. Nggak nah, begitu nggak menarik lah penting ya. itu. Itu nggak Itu penting lah ya. laga terlalu mudah. Paling tinggal ya udah nonton Kapten Salah lah ya. Ya, Kapten Salah berapa? kalau itu kalau Burnley lawan 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 Liverpool, masalahnya cuma satu. Siapa yang cetak gol? Itu aja masalahnya. Isak udah main belum Isak? Isak sepertinya akan dimainkan dari bench kayaknya, nggak masuk line up dulu. Tapi sudah masuk starting nanti. Ya Sudah masuk. banyak manajer langsung ambil Isak tuh, Pak. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Karena kalau saya sebagai Arne Slot, misalnya saya Arne Slot ya, terus punya striker yang sudah mapan tiga pertandingan sangat on fire gitu ya. Kalau saya ganti, mentalnya terganggu. Iya, Itu benar. etik itu kita pertahankan. Oh, berarti Soboslai tetap main di bek kanan ya. Frimpong udah sembuh juga soalnya. Itu menarik tuh. Soboslai bagus-bagusnya mas di backup. Bagus ya. Kuat banget. Frimpong Apalagi main lawan nggak? Frimpong. Frimpong main apalagi nggak? lawannya Burnley. Burnley itu kan bukan tim yang ya so-so lah gitu. Masih di Frimpong, bawah Frimpong, lah. ya Frimpong main sih harusnya udah mulai main juga sih bek kanan kan. Kalau saya sih lebih suka mainin Soboslai di kanan karena lebih lebih apa ya? Kira. Lebih stabil kalau pertahanannya. Sudah punya Oke. salah di depannya Soboslai ada salah, udah habis semua tuh Ya. pemainnya. Oh, Frimpong juga baru habis cedera kan nggak langsung dimainin juga paling pelan-pelan Ya. ya. Oke, itu menarik. Kemudian, nah ini laga paling Ditunggu-tunggu. ditunggu-tunggu di di hari Minggu malam itu jam berapa? Jam Tengah 11 11 ya, sama ya pas lah jam prime time walaupun besok hari Senin tapi jam prime time Indonesia. Itu akan berakhir hari Senin rasa Senin atau hari Senin rasa Minggu itu. bagi fans MU antara Manchester City lawan MU. Nah, City bermain di kandang nih, Mas. Gimana, Mas? Harapannya terhadap laga City vs MU, Derby Manchester, Mas. Pertandingan ini bukan pertandingan yang spesial menurut saya ya. Biasa aja. Lawan lawan kita kalau spesial lawannya mungkin kalau Big Four gitu ya. Lawannya bawah kita klasemennya. Wih, saya suka kesombongan-kesombongan ini. Saat ini itu MU itu berada di atas City. Jadi perlu digarisbawahi saat ini MU peringkatnya sedikit di atas City. Jadi apalagi kalau kita cek record ke belakang bahwa main di Etihad itu ya Hmm. bukan momok buat MU. Kita terakhir si siapa Bruno sama Amad Diallo membungkam publik City ya. Ya, ya. Ruben Amorim membuktikan siapa sih sebenarnya Ruben Amorim itu dia bisa merubah 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 tim dalam 3 menit aja. Menit 88 dan saat-saat injury time Lalu ya, musim kita lalu. unggul gitu 2-1. Jadi no problem lah ya buat buat MU saya harap semua fans MU tetap
tetap tetap tetap percaya diri ya. Kenapa? Karena nanti kipernya kita masih pakai Bayindir. Saya berharap tidak ada banyak bola-bola corner gitu aja sebenarnya. Harapan saya cuma gitu. Set piece-nya bahaya. Karena kalau Lemans langsung dicoba juga kasihan juga mentalnya ya, langsung diuji. Ya, jangan. Ini Lemans tuh mending dikasih 2 bulan 3 bulan dulu lah ya untuk untuk menerima hujatan gitu loh. Karena kalau sekali gagal dia akan dihujat mentalnya jatuh lagi nanti. Ya, ya, Anak ya. umur Karena 20 tahun. ya, ya, Tapi karena ini momentum bagus buat MU sih. Saya pribadi juga dukung MU sih, Mas, untuk di laga ini karena eh, pas MU lagi di atas City, kapan udah lama kayak terakhir MU di atas City kan berikutnya kemudian mereka bertemu di derby gitu kan. Jadi optimismenya bangkit. Nah, cuman si Cunha masih cedera ya. Padahal ini nah, serangnya kalau kita Bruno, bicara cedera pemain nggak usah khawatir Mas. Dunia City cedera betul. City cedera semua. parah. Santai, Itu santai. diuntungkan sepertinya. MU Ya, 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 City ya. cedera parah Dan juga. buat saya sih cedera City itu yang utama emang walaupun City cedera 11 pemain, 12 pemain saya nggak peduli gitu ya. Tapi yang penting Rodri nggak main gitu. Kalau Rodri main udah jadi City banget itu. Tapi kalau Rodri nggak ada udah itu bukan Manchester City versi Pep. Ya, 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 ya. Dan ini peluang lah bagi Amorim untuk mulai gas terus lah ya. Dan yang menarik Mas di derby Manchester ini, dirimu tahu nggak siapa pencetak gol di derby Manchester yang paling banyak golin di derby Manchester? Nah, tes nih. ini kan pertanyaan mudah ya. Ini pertanyaan mudah. Oh Kalau ya serius? ini nggak mungkin pemain City yang cetak gol banyak nggak mungkin. Siapa? Pemain City itu yang paling banyak Aguero kan pemain City. Tapi kalau Aguero. pemain MU kan pemainnya banyak yang legend nih pemain MU. Yang cetak di derby ya, di derby Manchester ya. Ya kalau kita bicara derby Manchester, berarti kita bicara dekade terakhir, Mas. Ya, Kenapa? Karena kalau sebelum dekade terakhir kita nggak ketemu City. City masih di liganya masih di Liga 2 gitu ya. Jadi masih belum dana ya, Arab belum masuk lah ya. ya dan Arab belum masuk, belum belum saingan kita. Jadi kalau kita cek satu dekade terakhir striker terbaik MU memang hanya ada 2 pemain. Yang pertama Siapa? Rooney, yang kedua pasti Berbatov. Tapi kalau kita cek ini pasti jawabannya Rooney. Wayne Rooney yang jadi pencetak gol terbanyak MU. Betul, betul Apa? sekali, Wayne Rooney. Saya cuma ngawur loh ini, tapi pasti Wayne Rooney. Rooney. Ada Wayne lagi Rooney. Kalau yang lain. kalau pemain yang ini nih, pemain yang tampil banyak, paling banyak main di derby Manchester. Paling mudah, lebih mudah lagi Mas. Sama. Itu Ini pemain menguji yang kamu paling sebagai fans MU nih. ya pas. Kalau Siapa? pemain caps terbanyak itu pilihannya mudah Mas. Pemain MU caps terbanyak pasti lulusan 92. Oh Itu ya, kenapa? siapa Karena lagi? dan lulusan 92 itu yang nggak pindah klub cuma satu orang. Ada Ya, satu ada satu lagi sebenarnya yang yang bermain tetap di MU. ya, Cuman capsnya nggak terlalu banyak. Contohnya ya, kayak Nicky Butt itu sempat jadi cadangan. ya. Terus si Paul Oh, Scholes itu sempat keluar dulu ke MU. Maksudnya keluar tuh dia nganggur dulu, terus ya, ya. balik lagi. Ya kalah sama pemain yang jadi pegawai tetap. Siapa itu? Ya Ryan jelas Giggs. King Wallace ya kan Ryan Wallace, Giggs. ya, Ryan Giggs. Ya benar Mas. Cuman ya memang itu semua sejarah lah Mas. Saya mengulik-ulik sejarah itu karena kemungkinan besok tuh derby Manchester itu bisa jadi sejarahnya malah jadi 6-3 lagi Mas. Kekalahan MU atas Manchester City. Itu kan pernah tuh 6-3 di Enam tahun tiga itu 2022 ya. sejarah juga Mas. 2022 Enam kan? tiga itu sejarah saat dilatih Ten Hag. Biasa dilatih Ten Hag. Nah ini makanya bekal bekal musim lalu di Desember itu MU bisa menang 1-2 kan. Nah apakah Amorim bisa konsisten untuk bisa membuat si Pep Guardiola itu puyeng lah, makin garuk-garuk kepala dengan skuadnya karena City juga laganya susah gitu. Habis lawan MU kalau nggak salah lawan Arsenal kan. Ya, ya di Champion juga main dia. Champions juga main gitu. Jadi makanya ini momen bagus sih. Walaupun main di publiknya City, tapi ya saya pribadi sih ngeliat bakal lebih ngalir dan bahkan lebih totalitas MU yang bisa Yang nyerang. saya suka dari Pep Guardiola adalah overthinking. Itu saya suka. Semakin overthinking semakin bagus. Ya, karena Pep Guardiola ini pasti hari ini nggak mungkin mikirin MU aja nggak mungkin. Guardiola tuh udah mikir gimana cara menang lawan MU, gimana cara dapat 3 poin di Liga Champions, dan gimana cara menang lawan lawan Arsenal. Apalagi saat ini dia kepikiran nih, kalau dia memainkan pemain-pemain semuanya di 3 pertandingan ini pemainnya sama, itu pasti kan kecapean nih. Bisa Ya, jadi cuma dapat 2 poin, bisa jadi cuma dapat 6 poin. Itu mikirnya Guardiola kan gitu. Dia harus gimana caranya pakai strategi yang bolanya pendek, biar energinya nggak terlalu habis, bla 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 bla. Dia membuat gini, pemainnya pusing sendiri. itu sendiri. Pemainnya nggak ngerti gitu, capek Benar. pemainnya sama dengerin omongannya Guardiola. Jadi kalau saya sih ini adalah pekan yang berat buat City ya. Tapi kalau emang nggak mau berat ya, contohlah MU nggak usah main di Eropa nggak apa-apa itu. Tapi jangan 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 apa Jumawa dulu soalnya City kemungkinan kipernya udah Donnarumma, Mas. Nggak gampang juga dijebol, Mas. Itu Eh, yang menarik. ini tolong di Mas Edo ini host ya, Iya. host sudah baca statistik belum? Apa? Nanti kamu belum tahu. Ah, Donnarumma itu bagus saat di PSG Mas, ya kan? Sebelumnya jelek. Pakoh gitu kuat tuh. Sudah tahu belum? Pekan terakhir Donnarumma kejebol berapa di satu pertandingan? Gimana? Nggak tahu. 4 gol dari
penyerang-penyerang Israel itu Donnarumma Oh menghentikan iya, 4 kali. tapi kan itu memang Gattuso mainnya ngasal aja, udahlah main Pak. Artinya Donnarumma apa sih istimewanya Donnarumma gitu loh ya. Wes. Ya dia emang bagus. Kita tetap respect ya sama kiper jebolan Italia. Apalagi Donnarumma, Emile Odero aja kerennya kayak gitu loh ya. Nah, kalau saya sih, tapi bukan bukan hal yang mustahil. Donnarumma juga bisa dicetak, bisa juga dijebol. Hmm. Israel aja bisa cetak 4 gol gawang Donnarumma. Apalagi Ya, berarti oke, berarti prediksinya nih laga City Derby Manchester City lawan MU, prediksinya berapa gol skornya dan kira-kira permainannya akan seperti apa dari menit ke menit, Mas? ini harapan atau realistis nih? Analisa dulu, baru realistis prediksi skor. Analisa dulu nih dari menit ke menit gimana MU harus main kayak gimana, City harus main kayak gimana. Kalau kalau ada analisis pertandingan nih, Amorim itu adalah pelatih yang keras kepala. Udah otomatis dia akan memainkan 3-4-3. Otomatis justru Amorim yang akan lebih menekan City ya. Justru MU yang akan berani menekan dengan pemain wing. Banyak banget pemain wingnya, ada 4 pemain winger berarti ya. Ada 4 pemain winger, ada yang akan dimainkan sih, harapan saya sih ada sedikit perubahan di kanan ya. Hmm, hmm, Di hmm, kanan harapan saya bukan Ahmad Diallo, harapan saya sih Mazraoui biar hmm. lebih soft gitu ya. Artinya Amorim juga nggak akan ngawur-ngawur banget mainkan Ahmad dari menit awal gitu. Terus City dengan beberapa pemain yang sedang pincang, dia akan bola mengandalkan strikernya saja, Ya. Erling Super Haaland. Yang kalau kita tanya ke siapa, ke Euro, takut nggak ketemu Haaland gitu? Dia jawab, ah ngapain takut? Pemain yang cuma megang 4 kali di dalam satu pertandingan, ngapain kita takutin gitu kan Paling ya? Erling Haaland international break kemarin ngegolin 4, Mas. Ya kan Ngeri ya, itu. itu sebenarnya salah satu kode dari Haaland ke Pep Guardiola. Kalau you mau saya cetak kayak gini, tarik satu pemain lagi. Siapa? Odegaard. Gitu kan. Buat Itu. kasih supply ya. Nah, itu sebenarnya kode. Kalau kalau kamu pengen lihat saya keren ya pakai Odegaard. Kalau enggak ya nggak bisa bolanya masuk gitu ya. Nah, Haaland bisa jebol lah ya. Haaland bisa jebol gawang Altai. oh enggak. Nggak Kalau bisa jebol. kalau kalau melihat pertandingannya City enggak bisa jebol. Itu nanti skornya kalau kita cek sampai menit akhir gitu ya. Itu kalau Berapa? kita bicara analisis itu nanti akan sama-sama buntu. 0-0. Menyerang tapi sama-sama buntu gitu. Iya, ya sama-sama buntu 0-0. Karena striker MU juga bukan bukan striker yang tajam ya. Kita baru nyetak 3 gol ke gawangnya Burnley gitu loh ya. Iya, iya, Bukan iya. 3 gol ke gawang tim yang luar biasa. 3 gol ini pun satu golnya bunuh diri yang lawan Burnley ya. Nah, Satu golnya Mbumo. penalti. Oh ya, Counter attack Mbumo Bungo. itu bagus, bagus kok satu gol. Satu lagi Itu penalti. penalti. Kemudian lawan Fulham cetak gol bunuh diri. Kan Jadi gitu. Lawan Arsenal gak bisa cetak gol. Lawan Grimsby gak bisa. Jadi MU memang bermasalah di lini depan. Belum bisa cetak gol, belum selancar yang lain. Tapi City juga belum terlalu bagus. Kalau skor analisis kami, saya sebagai fans MU, skornya akan berakhir 0-0. Artinya itu, waduh. itu adalah analisis. Tapi kalau sampai bicara bagaimana keyakinan saya menang lawan MU atau menang lawan City apa enggak, itu harapan saya sih 0-1. Itu nanti kita akan dapat penalti. Nah, penalti. Kalau kalau saya berharap skor besar, Mas. Soalnya derby Manchester itu sering dalam sejarah tuh sering skor besar. Makanya aku berharapnya 2-3 gitu. Itu kayak menarik sih. Jadi memang Haaland Oh, tetap harus ngegolin. Malah Haaland brace 2 gol. Tapi pemain MU bisa Mbungo, bisa ngegolin. Kemudian Bruno ngegolin. Tapi nanti penentu kemana adalah Benjamin Sesko, Mas. tapi itu Sesko butuh harapan kepercayaan diri, itu, Mas. itu Untuk justru dia saya bisa. justru saya sih cenderung siapa pemain yang akan mendapatkan sorotan di laga nanti, laga besok ya. Bisa. Itu kalau aku sih ini laga besar Mas, bukan pemain kemarin sore yang bisa diharapkan pertandingan kayak gini. Ini harus pemain besar, bermental besar, terus memang saatnya dia apa ya, mendapatkan simpati publik. Ya, nah, siapa itu? Casemiro. Casemiro. Kalau saya pemain besar, iya sih Casemiro besar, badannya besar. Sesko juga badannya besar, Mas. Pemain besar. Ini nih. Oke, oke Mas, menarik Mas. Nanti kita lihat ya bersama-sama ya. Nanti kira-kira bisa live reaction di Bola Terus boleh gitu kan. Teman-teman followernya Bola Terus di IG, Twitter, kita follow lah, subscribe kita YouTube kita Ya gitu. nanti malam dulu lah kita live reaksi Spurs Arsenal lawan Forest lah.
nggak usah lah, udah pasti menang gitu. Oh ya, satu menarik lagi, satu Mas. Ini kan buat manajer FPL nih kan. Kita kebetulan kan Bola Terus kan sponsor Liga Pasnet FPL Ya, gitu. ya, Nah, ya, aku makasih, makasih, butuh Bang. rekomendasi nih dari Mas Damas, kasih satu nama masing-masing dari tiap posisi, kiper, back, tengah, depan. Satu nama yang kira-kira bisa gacor rekomendasi buat para manajer FPL di rumah semua. Ini kan Sabtu hari ini pada utak-utik sampai nanti tutup Ya, toko jam 7 jam 5 ya. eh, Siapa Mas? silakan utak-utik, tapi jangan minus ya. Beda. Kalau Pejuang. kiper, saya cek dulu ya. Kalau Wildcard, kiper wildcard, seperti wildcard, wildcard lah. Kalau misalnya ini pakai wildcard. kalau kiper sepertinya saya cenderung pakai kipernya Newcastle ya. Oke, kalau Mas Damas kiper Newcastle si Pop ya. Kalau saya kiper kayaknya masih si David Raya sih, Mas. Ya, ya. David Raya lawannya Nottingham Forest ya. Hati-hati, Mas. Ah, Betul. iya, iya, ya, ya, coba enggak lah David Raya. Terus kalau di posisi back satu nama, Mas, atau Satu dua nama nama boleh lah, satu nama back satu nama. Crystal Palace, Mas. Crystal Palace di Main Liverpool. home lawannya Sunderland. Poin itu 6 poin. Ya, ya, si Ya, Guehi ya. atau Gue siapa udah kira-kira? gue harganya 4,6 sekarang udah naik ya. Kemarin 4,5 sih. Sekarang tak cek sih 4,6. Gak apa-apa lah 4,6 juga Oh, masih. lumayan. Kalau saya ini Mas, Calafiori Mas. Mainnya bagus Hah? sekali Calafiori. Kalah Fury. Calafiori. Kalah Fury. Arsenal lagi. Kalau Aku Arsenal tahu lagi. kamu pasti beli Julian Timber kan. Nah, aku pikir Calafiori Mas. Kemarin Julian Timber ngegolin. Nah, ini Calafiori gantian. Terus tengah Mas, tengah siapa? Tengah-tengah semua sepakat ya. Kita kalau kita ngomongin Mohamed Salah ya percuma lah ya. Salah, Burnley ya. Jangan salah lah, selain salah lah. Kita sama-sama salah nih, jangan salah. Selain salah Eh, siapa? pemain tengah Orang pada banyak kapten salah pasti kan. ya, ya, pemain tengah yang main bagus sepertinya siapa ya yang lebih layak ya. Kalau aku sih lebih suka hmm, Di laganya yang mudah tuh siapa tuh Mas? Sepertinya kalau aku dulu nih kayaknya si Teles sih, si Ismail Assar itu. Soalnya semenjak Eze pergi, Sar itu perannya jadi lebih lebih tinggi, lebih banyak. Sar oh, bisa gacor. pemain idola saya Mas. Silahkan lah ya. Kalau saya sih pemain tengah tadi sudah Mas Edo sudah si pemain Latsar ya. Apa? Saya lebih suka Ziyech, Ismail Assar siapa? Ziyech. Oh, Jack Grealish. Oh, seru. Jack Grealish sih. Iya, iya. Jack Grealish, Ndiaye itu juga lumayan menarik lah ya. Terus striker nih, Mas. Nah, striker siapa, Mas? Yang Oh bisa. ya, kalau striker teman-teman silahkan punya Haaland, punya Pedro Neto, punya Gyökeres, itu kan pemain-pemain premium yang sudah diprediksi dari awal ya. Saya menyarankan satu nama, silahkan dicatat, Mateta. Oh, Mateta. Itu anti mainstream ya. Saya juga pengen anti mainstream, Mas. Di striker tuh Evan Nilsson, Mas. Oh, Karena lawan Bournemouth. Brighton itu Bournemouth Brighton bisa jadi banyak gol sih karena saling menyerangkan. Tapi ada satu ini Mas Edo catat ya, Bournemouth habis menang, Kalah. Dasar kita manajer FPL udah hafal ya. Kita udah hafal seperti apa. saat emosi lawan pemain Bournemouth itu. Kalau sudah menang 4-0, udah kita punya pemain Bournemouth banyak, yakin menang, besoknya kalah 0-1 dia. Oke, siap. Oke, menarik obrolan kita, Mas. Selamat berakhir pekan. Kita selamat Ya, ya, ya. menikmati laga-laga seru di akhir pekan. Nanti malam jangan lupa nonton bola ya. Nanti malam Liga dari Inggris. sore sampai malam nggak usah Sore kemana-mana, malam. nonton bola dulu. Yes, sore malam kita nonton bola terus kita di rumah saja ini Liga Inggris, Liga Italia dan Persis Solo Mas. Semoga bisa Ya, menang ya Mas ya. Nanti dari malam Solo sudah mulai mengkhawatirkan. mengkhawatirkan, kita dukung lah ya. Tapi jangan lupa Oke. nonton bola Eh, di rumah boleh, tapi ya. jangan lupa tetap belanja di UMKM terdekat. Belanja Wes, snack lah betul. ya. Nonton bola sambil makan snack kan bagus. Kita gerakan ekonominya. Tujuh kita warga jaga warga lah ya. Ya, Biar jaga kondisi warga jaga. ekonomi semakin naik. Oke, terima kasih semuanya sehat-sehat ya. Kita selalu di apa kasih semangat terus. Kita akan rutin coba podcast dan teman-teman subscribe, follow, tonton kita terus karena kita di bola terus adalah nonton terus, ngobrol terus, bola terus. Dadah. Ya, dadah, thank you. Thank you.